Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang cerah ya, cerah. Tadi malam hujan, teguyur hujan cabai kita, sehingga nampaknya segar ya, kena siram hujan, segar. Kemarin terkena panas, ini kena hujan, segar dia. Nah, alhamdulillah sahabat tani, pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa lagi. Semoga sahabat tani dalam keadaan sehat walafiat semua, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, murah rezeki, amin. Nah, oke sahabat tani, kali ini kita akan reviewkan perendaman pupuk untuk persiapan pengkocoran ke-10 ya. Persiapan pengkocoran ke-10 ini kita rendaman. Namun untuk kali ini sahabat tani, ini ada yang berbeda. Berbedanya apa? Biasanya kita pupuknya kemarin sama terus ya, sama terus. Namun ini adalah ada satu pupuk yang selama ini saya cari ya. Ini riwayat, ini ada satu pupuk yang selama ini kita cari, sudah 2 tahun kita pupuk ini kehilangan apa namanya, kehilangan jejak. Dulu kita pakai pupuk ini cabai kita sangat luar biasa sahabat, bisa tingginya sampai 1,5 meter, 1,60 meter gitu ya. Namun kemarin itu kita sempat kehilangan jejak, namun tidak ketemu karena pupuk ini tidak diperjualbelikan di toko gitu ya. Pupuk ini ada di multi level, tapi kita tidak tahu multi levelnya itu multi level apa gitu ya. Namun sekarang sudah ketemu. Nah, pupuk apa? Yuk ikuti terus. Nah, boleh dari sebelah sini kameramen ya. Nah, pupuk itu adalah DXN sahabat tani. Pupuk DXN Plant Activactor namanya ya. Plant Activactor. Plant Activactor, produk dari multi level DXN. Ini sangat bagus sahabat tani. Ini tidak di cabai aja ya, semua tanaman hortikultura, perkebunan, sawit, semuanya ya ini masuk dalam apa namanya, untuk pemupukan. Nah, apa sih kok manfaatnya dari DXN ini sahabat tani? Ini sahabat tani, kalau kita berikan kepada tanaman cabai kita dalam posisi keadaan kering ya, tanah kering, ini masih dapat terakumulasi, masih dapat terkoordinir ya, masih dapat terkendalikan, karena di sini pupuk ini bagus untuk akumulasi enzim dari batang pohon cabai. Jadi enzimnya itu sehat, sehingga kalau kemarau pun tidak mudah layu gitu. Jadi pohonnya tetap tidak layu stres sekali gitu kalau kita beri pupuk dari Plant Activactor. Nah, Plant Activactor ini mengandung aktivator J ya, CJ 175, mengaktifkan fungsi fisiologis tanaman, menghemat penggunaan pupuk, mempercepat tanaman berproduksi, meningkatkan produktivitas tanaman, memperpanjang masa produktivitas tanaman. Nah, memperpanjang ini sahabat, ini cabai kita sampai 1 tahun dulu ya. Cabai kita umurnya sampai 1 tahun, kita sampai bosen mengutipnya gitu. Kita kutip buah pertama habis, buah kedua berlanjut, buah ketiga, buah keempat. Cabainya sangat subur dan daya tahannya itu bisa mencapai 1 tahun sahabat tani. Ini bisa sahabat tani buktikan sendiri kalau mau memakai pupuk apa nih, Plant Activactor ya, produk dari multi level DXN. Terus meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kekeringan. Kenapa kok di sini komplit sahabat tani apa namanya, unsurnya? Kita berdasarkan Plant Activactor adalah pilihan yang sangat tepat bagi petani yang menginginkan setiap pupuk yang digunakan dapat dimanfaatkan secara efisien oleh tanaman. Plant Activactor mengandung 75% aktivator ya, CG 175, dan dilengkapi dengan 17 unsur. Dari 17 unsur ini 13 diantaranya adalah unsur esensial untuk pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif. Setiap tanaman diberikan pada tanaman sebagai pupuk mineral ya. Jadi ini sangat luar biasa, sangat komplit sahabat tani, sangat komplit pupuknya. Dari 17 unsur ini 13-nya diantaranya adalah unsur esensial yang untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Artinya masa dari kita pola tanam ya, kita pola tanam dari usia 7 hari bisa kita gunakan ini sampai masa generatifnya, masa berbuah seperti ini. Nanti daya tahannya akan kuat ya. Nanti kita reviewkan sendirilah manfaat semua dari pupuk Plant Activactor ini ya. Jadi sahabat tani boleh coba. Kalau sahabat tani mau mencoba ini ragu, jangan lakukan semua.
Ya intinya gitu, kalau kita di pertanian cabai ini kalau kita ragu memakai pupuk ini keseluruhan, jangan lakukan itu. Lakukanlah perbandingan dulu, lakukan satu bedeng ini atau dua bedeng, nanti bagaimana perubahannya gitu ya. Jadi kita pakai ini, tetap yang lainnya kita menggunakan sahabat tani NPK, SS, terus boron, kalsium, KNO3. Namun sebenarnya di antara kalsium, boron ya, KNO3, semua pupuk ini kandungannya ada di sini, unsur-unsur apanya tambahannya gitu ya. Namun tetap kita lengkapi pupuk-pupuk biasanya, namun kita kurangi sahabat ini. Biasanya kita pakai NPK ini sampai 3 kilo ya. SS-nya kemarin itu 1,5 kilo, boronnya 1,5 kilo, kalsiumnya 1,5 kilo. Sekarang kita kurangi, NPK-nya hanya 1,5 kilo sahabat tani. SS-nya 1 kilo, boronnya setengah kilo, dan kalsiumnya 1 kilo. Kalau KNO3-nya masih kita tetap masukkan 2 kilo. Namun kita kurangi untuk apa? Ya pengurangan itu biayanya untuk sini sahabat tani. Kita dapatkan ini lebih apa namanya, lebih komplit ya. Jadi semua pupuk ini sahabat tani, semua pupuk yang kita rendam ini nanti terakumulasi didorong dengan plant aktivator ini. Jadi setiap pupuk yang kita berikan, kita kocorkan di bawah tanaman ini, di akar tanaman, di tanah, nanti akan diakumulasi, pembantu penyerapannya akan dimaksimalkan, dioptimalkan dengan plant aktivator ini, sehingga terserap seluruhnya ke tanaman gitu ya. Jadi daya tahan tanaman sehat, terus di dalam kekeringan ini bisa bertahan sahabat tani cabai. Dulu kita setelah memakai ini memang sangat-sangat luar biasa sahabat tani. Tanaman itu kering, tanah itu kering, tanaman itu kekurangan air sedikit, bunga tidak rontok karena mempunyai enzim yang bagus gitu ya. Istilahnya kokoh lah tanaman itu, sehat. Kalau bagi manusia itu sehat. Nah sekarang kita lakukan seperti biasa perendaman. Jadi buat sahabat tani lupa ya, buat sahabat tani yang mau mendapatkan plant aktivator ini bisa nanti kita kasih WA kita lah di deskripsi ya. Kita cantumkan WA kita di deskripsi supaya bisa sahabat tani tanya-tanya atau di kolom komentar mau mendapatkan pupuk ini dari mana gitu ya. Channel 3. Super kalsium. Kalau sahabat tani punya sawit, sahabat tani kebun kelapa sawit, plant aktivator ini sangat tepat untuk digunakan di kelapa sawit juga sahabat tani. Kalau masih dalam tahap pohon sawit kita masih tahap vegetatif atau masa pertumbuhan, nanti sekali dia berbuah tidak mengeluarkan buah pasir lagi atau yang buah kecil-kecil itu ya sahabat tani ya. Dia langsung buah ini bisa membesar. Di sini ada keterangan yang juga sudah terbukti, teman-teman kita sudah memakai. Teman-teman kita sudah memakai dari ini sudah 7 tahunan ya. Pupuk ini sudah beredar lama. Cuma kemarin karena kita keputusan apa namanya, jejak daripada pupuk ini, ternyata kemarin kawan dari pertanian cabai juga sudah menambahkan ini. Langsung kita diinformasikan, Mas, sudah ada pupuk plant dari plant aktivator dari DXN, langsung kita beli. Dan ini kita lakukan perendaman juga. Nah pupuknya seperti ini sahabat tani ya, hijau-hijau gimana lah gitu ya, hijau-hijau kayak hijau lumut lah. Jadi kalau untuk di cabai bisa dicampurkan seperti ini, tapi kalau di kelapa sawit ini dicampurkan dengan pupuk-pupuk lain atau ZA, Orea ya, apa namanya, TSP, KCL. Perbandingannya berapa? Dalam 1 atau 50 kg pupuk kimia dicampur dengan
plant aktivator ini 4 atau 5 bungkus. Nah, ini kita lakukan perendaman untuk persiapan 3 hari ke depan nanti untuk melakukan pengocoran sahabatannya. Semalam kita sudah lakukan penyempraian, setelah itu lakukan perendaman untuk persiapan pengocoran 3 hari ke depan. Nah, cabai kita seperti ini sahabat tani ya. Jadi kepada sahabat tani yang mau belajar di Bintang Tani ya, langsung kita pandu dari sini sehingga nanti teman-teman bisa belajar bareng ya. Semua kegiatan dari Bintang Tani kita sajikan, kita tayangkan di channel Bintang Tani. Tetap bersama saya sendiri ya, saya Muslim ya. Kemarin sudah kita perkenalkan ya. Tetap bersama saya sendiri Muslim sebagai pemandu dari Bintang Tani ini. Semoga apa yang kita lakukan nanti, apa yang kita bagikan, pengalaman-pengalaman kita sangat bermanfaat buat sahabat tani. Jadi kita tidak hanya teori saja yang kita lakukan, namun teori juga praktek ke lapangan langsung kita lakukan. Makanya dalam segmen-segmen video yang kita tayangkan itu, mulai dari hal-hal yang terkecil itu bisa sangat bermanfaat buat sahabat tani kalau disimak betul-betul ya, ditonton, disimak betul-betul, sehingga nanti di situ dapat ada satu pengalaman yang sahabat tani dapatkan. Nah, kita lanjut mix ke langsung pengkocoran. Nah, oke sahabat tani, ini masuk ke segmen pengkocoran. Malam perendaman, ini langsung ke pengkocoran ya. Kali ini kita menggunakan pupuk dari tambahan dari pengkocoran segmen yang sebelumnya kita belum memakai. Sekarang kita sudah memakai pupuk dari DXN ya, plant aktivator. Nah, ini sahabat tani pertumbuhan cabai yang sudah berumur 50 HST, 52 HST nih. Pengkocoran pengkocoran ke-9 ya, 10. Pengkocoran ke-10. Seperti ini keadaannya sahabat tani, sudah mau nyampai akhir ya. Buah pun sudah mulai banyak buah. Jadi sahabat tani, dari segmen-segmen sebelumnya sudah kita review semua mengenai pengkocoran ya. Ini sudah masuk ke segmen pengkocoran ke-10. Bagaimana perubahan selanjutnya, kita memakai pupuk dari DXN ya, plant aktivator. Karena plant aktivator itu pupuk pelengkap dan sebagai akumulasi unsur-unsur tambahan yang dibutuhkan oleh tanaman. Di situ aja terdapat 17 unsur ya, 17 unsur di plant aktivator itu yang sangat-sangat diperlukan oleh tanaman, apalagi tanaman muda seperti ini, seperti cabai ya. Sementara di sawit saja dia bagus, kalau di tanaman muda ini cepat reaksinya gitu ya. Juga nanti kalau di saat kemarau, tanaman ini akan mudah sahabat tani, akan tidak mudah layu gitu ya, bertahan, karena sifat dari plant aktivator itu membantu pengentalan enzim ya, sehingga enzim, daya tahan enzim di dalam sel batang dia akan bertahan kalau kekurangan air gitu. Jadi dia akan tahan. Juga plant aktivator ini sahabat tani, plant aktivator ini juga memperlebatkan buah sebagai pendorong akumulasi ya. Akumulasi, kalau kita pemberian pupuk, semua pupuk itu akan diikat oleh plant aktivator karena di situ ada 17 unsurnya, diikat sehingga mudah diserap oleh tanaman. Habis pupuk itu diserap oleh tanaman semua gitu ya. Jadi tanaman ini akan lebih sehat nantinya. Nah, mungkin itu aja sahabat tani review kita mengenai pengkocoran ini.
ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani. Bagi yang belum subscribe, saya mohon subscribe, di-share juga. Semoga video kita ini berkembang dan makin maju. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nanti akan mendapat notifikasi video baru dari Bintang Tani. Salam petani dari Bintang Tani, dan tonton selanjutnya video baru dari Bintang Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.